Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Tapi sekali lagi saya harus meng-highlight mengenai latar belakang Gus Yahya begitu dengan adiknya sebagai Menteri Agama, Bang Kohar. Bagaimana menjaga pagar netralitas NU terhadap pemerintah dan politik? Ya, jadi jangan bayangkan NU itu berarti satu darah gitu ya, sesama satu biologis gitu, sedarah dengan NU, otomatis isi kepalanya sama. Jangan dibayangkan seperti itu. Bahkan Gus Dur sendiri dengan pamannya, Gus Dur dengan pamannya Kiai Yusuf Hashim kan bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun bentrok gitu. Secara pemikiran berbeda. Gus Dur dengan Gus Solah pernah berpolemik panjang tentang Islam dan negara di media Indonesia. Di opini media Indonesia waktu itu, wacana tentang Islam dan negara yang menghadirkan polemik berhari-hari begitu. Tulisan dibalas dengan tulisan, pemikiran dibalas dengan pemikiran. Artinya meskipun secara genetik sama, tetapi mereka cukup independen. Independensinya bisa dijaga. Sama seperti kayak bagaimana ketika Gusmus, Kiai Haji Mustafa Bisri, menegur menantunya sendiri, menanggapi menantunya sendiri, Ulil Absar Abdallah, tentang ide-ide keislaman dia di beberapa media terkemuka. Artinya, pemikiran, jalan pikiran itu tidak mesti selalu sama, apalagi menjaga jarak. Jadi meskipun katakanlah Gus Yahya ini memiliki adik kandung seorang menteri agama, Betul. bukan otomatis apa yang dikatakan oleh menteri agama bahkan bakal dijalankan oleh Gus Yahya. Gus Yahya pasti akan lebih taat terhadap apa yang direkomendasikan oleh muktamar kan gitu. Betul. Menjalankan apa-apa yang sudah digariskan oleh muktamar ketimbang misalnya dia harus didikte katakanlah begitu oleh kekuasaan, oleh pemerintah yang notabene meskipun itu adalah adiknya sendiri. Jadi bukan hal yang baru ya, di NU itu tradisi berbeda, tradisi menjaga jarak. Gus Dur dengan Kiai Yusuf Hashim itu malah sering nggak teguran juga itu. Oke, harapannya tidak seperti itu, Bang Kohar ya. Bang Kohar, ya, tapi kalau saya harus bukan menyoroti seperti itu. Artinya ini hanya untuk menggambarkan bahwa meskipun sedarah mereka juga berbeda pendapat. Gitu. Oke, saya harus menyoroti juga mengenai tugas pertama. Kalau menurut Bang Kohar melihat dinamika yang juga sudah sempat terjadi juga, apa kiranya yang harus dilakukan langkah pertama dari kepengurusan dari Gus Yahya ini? Apakah merangkul juga pendukung dari Kiai Said atau seperti apa? Ya, pertama tentu saja konsolidasi ya. Konsolidasi pertama adalah tentu saja mengakomodasi, konsolidasi dan akomodasi lah. Karena NU ini kan organisasi kemasyarakatan dengan jumlah pengikutnya ya kurang lebih hampir 100 juta. Ormas terbesar di Indonesia bahkan disebut-sebut ormas terbesar di dunia. Tentu bukan pekerjaan yang mudah, tetapi mereka punya modal sosial. NU itu punya modal sosial, keguyuban, kerekatan. Jadi nyaris tidak ada perkara yang separah apapun itu tidak bisa diselesaikan di NU. Nyaris tidak ada. Ketika di Cipasung, ketika sebelum di Cipasung, di situ Bondo, Muktamar, ketika Kiai As'ad Samsul Arifin menyatakan mufarokoh, berpisah dengan Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, atau tidak mengakui terpilihnya Gus Dur, secara lambat laun akhirnya bisa juga nyambung juga, tercapai juga solusi. Begitu juga ketika di Cipasung, itu juga terjadi hal-hal seperti itu. Hal yang sama juga terjadi di Jombang, muktamar terakhir sebelum muktamar di Lampung, muktamar di Jombang, itu kan sempat terjadi situasi yang mengeras ketika kemudian diputuskan bahwa pemilihan Rais Am itu berdasarkan musyawarah mufakat oleh Ahwa, Ahlul Hali wal Aqdi, Ahlul Ahli wal Aqdi, yang akhirnya terpilihlah Kiai Haji Ma'ruf Amin yang sekarang Wapres itu, yang kemudian ketika jadi Wapres digantikan oleh Kiai Haji Miftahul Akhyar. Jadi ada dinamika yang sangat keras sekalipun, tetapi dengan gaya NU, dengan pendekatan kultural yang ada di NU, semuanya bisa diselesaikan. Dengan cium tangan bisa diselesaikan. Kita lihat tadi sebelum pernyataan kesediaan, itu Gus Yahya
mencium tangan Kiai Haji Said Akil Siraj ini adalah simbol bahwa ada adab ya, ada sopan santun, ada sesuatu yang tidak bisa hilang ketika yang muda itu menghormati yang tua, kira-kira begitu ya, yang lebih senior maksud saya di NU. Nah, karena itu kalau sekadar cium tangan saja bisa dilakukan, apalagi saya kira mengakomodasi berbagai kepentingan di luar sana seakan sangat bisa dilalui oleh Gus Yahya. Jadi ini langkah pertama adalah konsolidasi dan akomodasi tentu saja. Oke, Bang Kohar, kalau kita melihat tadi itu ya adab begitu ya dengan silaturahmi, melakukan juga tentunya dengan taat begitu juga dan juga tentunya dengan adat-adat yang berlangsung dan kesantunan yang dibawa oleh Gus Yahya ini, apakah bisa menyatukan tentunya semangat seluruh dari NU muda yang tentunya saat ini bisa dikatakan dinamika juga masih ada. Silakan singkat saja Bang Kohar. Ya kelebihan Gus Yahya ini kan secara verbal, secara bicara itu tidak sekontroversial seperti Kiai Said yang mungkin oleh sebagian kalangan disebut sangat kontroversial. Nah, ini modal yang berharga bagi seorang Gus Yahya. Ada model, gaya, gestur, dan kemudian ucapan. Gus Yahya bukan seorang pribadi yang mudah menyampaikan pernyataan-pernyataan kontroversial. Kalaupun disebut kontroversial ya langsung aksinya biasanya, misalnya datang ke Jewish, ke Yahudi, pertemuan di Israel. Tetapi yang penting niatnya adalah ingin mempromosikan Islam sebagai rahmah itu ya, yang dibawa oleh Gus Yahya. Tentu saja ini modal yang sangat berharga, modal yang sangat penting bahwa politik yang akan dibawa oleh Gus Yahya itu adalah politik akomodatif terhadap berbagai macam kepentingan, meskipun tentu saja kita akan tunggu sesuai dengan janjinya apakah berhasil menjaga jarak, karena nanti di 2024 itu kan juga ada event. Nah, NU kan tidak hanya PKB, NU kan juga banyak. NU ada di P3, ada di Nasdem, ada di Golkar, dia di mana-mana, yang semuanya juga butuh naungan, ayoman dari NU, PBNU. Karena itu, ya ini akan menjadi tantangan yang luar biasa bagi Gus Yahya, khususnya nanti di event politik 2024. Baik, terima kasih atas pandangan Anda dan diskusi kita pada siang hari ini. Jurnalis senior Abdul Kohar sudah bergabung bersama kami. Selamat siang, Mas Kohar.